Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, yang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Yang Maha Kudus Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama kembali dalam ibadah live saat ini Tuhan. Sebelumnya kami mohon kasih karunia Allah melimpahi setiap kami para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, kru, para mitra bakti yang boleh bersama-sama dalam ibadah live saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah live kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Sungguh sukacita surga di hari Natal yang berbahagia. Kami tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang menjumpai kembali Bapak Ibu, saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Kiranya Bapak Ibu semua tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Biarlah di dalam sukacita Natal ini Bapak Ibu semua merasakannya. Walaupun masih suasana pandemi COVID-19, biarlah kita tidak kehilangan pengharapan. Dan biarlah hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Sebab Tuhan datang ke bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan, kita akan agungkan pujian ini. Sebuah lagu yang sangat lama,
tapi sangat dalam maknanya. Sebab kita menyembah Dia Sang Maharaja yang datang ke dunia ini sebagai manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama dan kita akan sembah Dia. Mulia, sembah Raja mulia. Oh
sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi sekali lagi. Haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sembah Dia. Haleluya. Engkau Raja mulia, Engkau datang dari surga. Amin. Umatmu yang berdosa, Engkau cari dan Kau tebus segala pelanggaran kami. Engkau jadikan kami anak-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa-Ku. Engkaulah Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau kemuliaanku yang memiliki hidupku. Ya Ramasana, Hikanan Alamasena. Haleluya, aku memujimu, aku menyembahmu Allah kehidupanku. Syukur hanya bagimu. Haleluya. Sungguh Engkau yang maha mulia, telah merendahkan diri menjadi manusia. Bahkan Engkau lahir di kandang hina demi manusia yang berdosa. Dan Kau kembalikan ke dalam posisi yang terhormat dan mulia. Terima kasih Tuhan untuk kedatangan-Mu, kehadiran-Mu. Demi kami yang berdosa, Engkau rela mati dan dikorbankan sebagai satu-satunya tebusan untuk pendamaian dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, di hari Natal ini kami mengucap syukur. Kami boleh kembali merenungkan betapa besarnya, betapa dalamnya kasih-Mu atas manusia yang telah terhilang dan terhina karena dosa-dosa. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami, urapi hamba-Mu, dan taruh firman-Mu di dalam loh hati kami. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun Natal selama 2 tahun ini penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan dan kesulitan hidup karena masa pandemi COVID-19. Tapi tidak mengurangi gairah kita untuk merenungkan, untuk datang, dan terus untuk menjadi terang seperti Sang Maha Terang. Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke bumi ini menerangi seluruh jagat raya
dan hidup manusia yang berdosa. Biarlah kabar sukacita, kabar bahagia, kabar keselamatan kita akan bawa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mungkin kita tidak bisa memberi apa-apa kepada sesama kita karena kita juga orang-orang yang sederhana. Tapi paling tidak kasih kita, keberadaan kita boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam ibadah khusus, ibadah live CKI Mana Eklesia, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu tema tentang Natal di masa pandemi. Bapak Ibu, sebentar lagi tahun 2021 akan berlalu. Apa yang sudah terjadi hal buruk yang menimpa hidup kita, bahkan telah menimpa seluruh dunia karena pandemi COVID-19. Sehingga kita merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan, dengan kesahduan, dengan rasa prihatin. Tapi biarlah itu tidak mengurangi makna yang sesungguhnya kehadiran Tuhan Yesus ke bumi ini di dalam kepapaan, di dalam kehinaan, demi manusia yang hina, demi manusia yang hilang dan berdosa, dan ditemukan kembali melalui kehadirannya di saat Natal seperti ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang ke dunia ini bukan ke tempat-tempat yang mewah, bukan di istana raja, bukan kepada para imam atau para intelektual, tapi justru mencari orang-orang sederhana. Mereka kaum miskin, orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang tidak berpendidikan seperti para gembala. Namun justru malaikat datang kepada mereka, bukan kepada pemuka-pemuka, bukan kepada orang kaya, bukan para raja dan imam, untuk memvalidasi bahwa Yesus telah datang ke dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi justru kabar sukacita itu diberikan kepada orang-orang sederhana yang mungkin tidak berpendidikan, bahkan mungkin orang-orang yang terpinggirkan. Tapi justru Allah mengutus para malaikat untuk menjumpai mereka di kedinginan malam di padang belantara kepada para gembala. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ke 20. Dipersilahkan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Sang Utusan dari Allah pencipta langit dan bumi, Sang Maha Agung, mengutus para malaikatnya untuk mengabarkan bahwa seorang anak telah lahir, dibungkus kain lampin di dalam palungan. Malaikat itu mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah itu Allah yang maha besar. Allah itu Allah yang maha tinggi. Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Semuanya ada karena firman-Nya. Tetapi Allah juga mau datang di tempat yang hina, yang kotor, yang tidak dipandang oleh manusia. Allah mau datang juga di tempat-tempat yang sederhana, yaitu di dalam hati manusia yang hidup di dalam ketulusan dan juga yang menantikan pengharapan akan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah kehilangan pengharapan di masa-masa sulit seperti ini. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan akan berakhir. Bahkan para ahli epidemiologi mengatakan bahwa virus corona ini akan terus ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan baru-baru ini kita mendengar dari siaran pers Menteri Kesehatan bahwa kasus varian Omikron yang 5 kali lebih cepat penularannya sudah masuk ke Indonesia. Sehingga setiap kita harus lebih waspada. Mungkin Bapak Ibu ya, kita semua ini penuh dengan keprihatinan karena situasi ini. Tapi jangan mengurangi tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita, tentang penyelamatan Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah itu sangat peduli sehingga Dia mau mencari manusia seperti kita yang seharusnya berada di tempat penghukuman karena dosa-dosa kita. Tapi justru Allah mau datang dan mencari setiap kita yang terhilang, supaya kita yang percaya diselamatkan.
Mungkin kita ini seperti para gembala yang tidak punya pengharapan akan masa depan. Karena siapa kita? Siapa mereka orang kecil? Tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki harta benda. Mereka hanya orang-orang yang harus menjadi budak dan bekerja untuk orang lain seumur hidupnya. Selamanya akan ada di padang, bahkan mungkin sampai nafas terakhir. Tapi justru Allah memperhatikan penderitaan dan kesusahan mereka. Seperti Allah Bapa juga memperhatikan kesusahan dan penderitaan kita, manusia di bumi ini yang sedang terserang oleh wabah pandemi COVID-19. Namun Bapak Ibu, janganlah kita terus larut di dalam kesedihan, di dalam kedukaan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara, Natal tahun ini tidak lagi bersama orang-orang yang dikasihi karena sudah pulang mendahului Bapak Ibu Saudara karena terserang virus COVID-19. Mungkin kita tidak lagi merayakan dan membagi sesuatu kepada saudara, kerabat, atau orang-orang di sekitar kita. Tapi percayalah bahwa di dalam segala keadaan Tuhan tetap mampu menjaga, memelihara hidup kita yang percaya ini. Sekalipun di masa pandemi ini, kita tidak boleh kehilangan sukacita dan pengharapan akan kedatangannya di bumi ini. Mungkin orang lain yang memiliki harta benda bisa pergi kemanapun, bisa berjumpa, berkumpul dengan keluarganya, melakukan pesta kecil, membagi hadiah. Mereka bersukacita. Bahkan yang punya uang pergi berbelanja, memborong banyak hadiah, makanan atau yang lain untuk keluarga, untuk kerabatnya. Walaupun kita tidak memiliki banyak uang, tapi marilah kita tetap bisa membagikan hidup kita bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pandemi COVID-19 tidak boleh menghanyutkan dan menghancurkan pengharapan kita. Kita harus terus berdiri, kita harus terus memandang kepada Tuhan. Dan kita harus terus berjalan maju. Karena Tuhan pasti akan menyertai dan melindungi kita. Seperti ayat firman Tuhan tadi, di dalam Injil Lukas pasal 2, kita akan baca ayat yang ke-9, dipersilahkan. Ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Yang selanjutnya 10. Yang 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah Bapak Ibu, kehadiran malaikat yang tiba-tiba, tanpa diduga, tanpa direncana, membuat para gembala ini takut. Pastilah, karena mereka belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Mungkin mereka menganggap bahwa hidup mereka akan berakhir. Atau mungkin mereka merasa bahwa mereka orang-orang yang tidak beruntung. Tapi justru di dalam ketakutan, malaikat itu berkata, jangan takut.
Sebab aku datang untuk memberitakan kesukaan besar bahwa Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud. Justru kepada orang-orang kecil inilah Allah mengutus malaikatnya untuk memberitakan kesukaan besar bagi dunia ini, bahwa Kristus telah lahir. Kelahirannya di kota Daud, di kota leluhurnya, membuktikan bahwa dia memang adalah keturunan raja. Seorang penguasa di dalam kerajaan di bumi ini, tapi yang sesungguhnya dia adalah raja di atas segala raja. Karena itu, izinkan, bukakan hati Bapak Ibu, agar Sang Maharaja itu datang, masuk, lahir di dalam hati Bapak Ibu semua, sebagai Raja yang memerintah hidup Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu tidak lagi dicekam ketakutan, karena ketidakpastian akan masa depan, oleh karena pandemi COVID-19 ini. Siapa yang bisa meramalkan, memprediksi bahwa virus corona ini akan hilang? Tidak ada satu manusia yang pandai sekalipun bisa meramalkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu percaya kepada Tuhan, percaya kepada berita kesukaan. Kita ini perlu percaya kepada Sang Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan hidup kita, supaya kita tidak dicekam lagi ketakutan dan binasa karena ketakutan itu. Kalau kita lihat, tidak hanya pandemi COVID-19 yang menghantui manusia dan membuat banyak manusia yang ketakutan, tapi juga bencana alam di sana sini, gunung meletus, banjir, gempa bumi, tanah longsor, sedang terjadi di negeri kita. Kalau kita tidak memiliki juru selamat, tidak membuka hati agar Sang Juru Selamat menguasai hidup kita, maka hidup kita tetap berada di dalam ketakutan dan akan dihancurkan oleh ketakutan itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, jangan biarkan ketakutan itu akan menghancurkan hidup kita, masa depan kita. Bahkan seluruh pengharapan kita akan hilang musnah. Namun apa yang dilakukan oleh gembala itu? Dia menguatkan hatinya. Dia mengajak mari. Dan mereka bergegas untuk pergi ke Bethlehem. Dan mereka melihat seorang anak kecil dibungkus kain lampin, dibaringkan di palungan, ditunggu oleh kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Dan ketika gembala ini datang dan melihatnya, dia bersuka cita menceritakan apa yang terjadi. Di mana Allah melalui malaikatnya telah memberitakan kelahiran Sang Putra ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Semua orang yang mendengarnya heran, dan Maria ibunya menyimpan itu di dalam hatinya. Dan gembala-gembala ini setelah melihatnya dan memastikan bahwa semua yang diberitakan itu benar adanya, sesuai kata firman Tuhan yang dikatakannya, mereka kembali lagi ke padang, bukan lagi dengan ketakutan, bukan lagi dengan tekanan hidup, bukan lagi tanpa pengharapan, tapi mereka kembali seperti firman Tuhan. Ayat 20, mohon dibacakan. Ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, lalu kembalilah gembala ini sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah. Ketika mereka pertama
dijumpai malaikat, mereka masih hidup dalam ketakutan. Dan ada tanda tanya besar, apakah itu benar? Dan setelah melihat apa yang dikatakan malaikat itu benar dan sesuai dengan yang dikatakannya, mereka kembali tidak lagi dalam ketakutan, tidak lagi dalam tekanan, tidak lagi di dalam hidup tanpa pengharapan, tapi mereka memuji Allah dan memuliakan Allah dengan sukacita, sehingga semua orang yang melihatnya menjadi heran. Mengapa gembala yang biasanya murung, yang biasanya mungkin jalannya tertunduk karena merasa sebagai orang miskin, orang yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan, orang yang tanpa pengharapan, sekarang mereka menjadi pribadi yang lain, berbeda ketika mereka masih hidup di padang belantara. Walaupun mereka kembali lagi ke padang belantara, tapi hidup mereka sudah diubahkan oleh berita sukacita, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat manusia, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, jangan biarkan ketakutan, penderitaan menekan, menghancurkan hidup Bapak Ibu. Bahkan tanpa pengharapan, sehingga hidup Bapak Ibu seperti tertindih beban berat, sulit untuk melangkah. Dengarlah berita kesukaan, berita keselamatan bahwa Yesus Kristus Tuhan telah lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat di kota Daud untuk menyelamatkan manusia yang berbeban berat, yang hidup dalam penderitaan, yang hidup dalam ketidakpastian dan tanpa masa depan, seperti para gembala. Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Tuhan, dengar berita ini. Bapak Ibu yang selama ini mungkin sudah menjauh dari Tuhan dan kau hidup seperti anak-anak dunia, dengar, kembalilah. Terimalah berita sukacita ini, agar hidupmu tidak hancur bersama dengan orang-orang durhaka, bersama orang-orang berdosa yang tidak percaya. Tapi terimalah Tuhan Yesus, kabar sukacita dari surga, keselamatan yang datang dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Seperti gembala yang tadinya penuh dengan ketakutan, tanpa masa depan, tanpa pengharapan, sekarang diubahkan, dipulihkan, sekalipun masih di dalam kesulitan hidup, penderitaan. Tetapi sikap hatinya sudah berbeda, karena Kristus sudah lahir di dalam hatinya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Karena sesungguhnya fokus yang paling utama dan paling penting di saat Natal, khususnya di masa pandemi, yaitu kehadiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat kepada setiap kita. Apakah Bapak Ibu mau membuka hati menerimanya, agar Bapak Ibu juga diubah dari cara hidup yang penuh dengan ketakutan, tanpa pengharapan, tanpa masa depan, kepada hidup yang penuh dengan harapan dan masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Mari Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri renungan di dalam ibadah live kali ini, khususnya di dalam ibadah Natal, saya mengajak kembali, sekalipun Natal kita di tengah pandemi ini penuh dengan keprihatinan dan kesederhanaan, jangan Bapak Ibu dihantui ketakutan, sebab ketakutan akan menghancurkan hidup Bapak Ibu, tapi pengharapan akan membawa Bapak Ibu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan Bapak Ibu akan memiliki kepastian hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu,
Saya selaku Gembala Sidang dari JKI Mana Eklesia bersama dengan tim JKI Mana Eklesia dan kru serta para mitra bakti mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu mengikuti ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang. Kami mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru, kiranya sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah di dalam hidup Bapak Ibu dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menuntun Bapak Ibu dari bumi ini sampai kepada surga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara, ya, baik yang ada di rumah dan gereja, untuk kita ikut bersukacita seperti gembala dari Padang ke Bethlehem, ya. Kita akan nyanyikan lagu ini, Hai Mari Berhimpun, ya. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sungguh Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu di dalam segala situasi dan kondisi. Sekalipun mungkin Natal tahun ini masih dalam masa pandemi, tapi kami tidak mau larut dan hancur oleh karena situasi ini. Tapi kami mau berpegang teguh kepada pengharapan iman kami. Dan kami mau terus percaya dan terus berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu JKI Mana Eklesia yang Tuhan berkati sampai tahun ini. Kami sudah melewati tahun-tahun yang sulit, saat-saat yang berat, di dalam keterbatasan fasilitas, di dalam keterbatasan fisik. Namun kami mau terus meneguhkan hati dan berdiri terus melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Berkati seluruh Tuhan pengurus gereja, kuatkan agar mereka terus bersatu hati, bersatu di dalam roh untuk terus melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati seluruh jemaat-Mu, baik para lansia, para penyandang disabilitas, berkati para kru mitra bakti, para sponsor, donatur yang dengan setia memberkati gereja-Mu, berkati berlimpah dalam usaha pekerjaan, keluarga, anak, mantu, cucu, masa depan mereka. Terima kasih pemilik tempat ini, Bapak Iwan Tesi dan Ibu, terus memberkati di masa tuanya, kesehatannya, berkati pekerjaan rumah tangga pelayanannya, anak, mantu, cucunya.
Dan tempat ini terus kami dedikasikan bagi kemuliaan Tuhan, agar banyak jiwa datang dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk sinode kami JKI, khususnya ketua umum kami, Pastor Adi, terus beri kekuatan kesehatan juga untuk ibu dan penggembalaannya di Sandimar di Amerika, bersama anak mantu cucunya, dan juga seluruh badan pengurus harian yang membantu menolong beliau. Baik Tuhan untuk Sekretaris Umum Pak Pendeta Edi Suyanto, berkati kesehatan rumah tangganya, Bapak David Mayanto selaku wakil, dan seluruh Tuhan para dosen dan juga mahasiswa di STT Sangkakala, memberkati seluruh hamba Tuhan yang ada bernaung di sinode ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk bangsa negara kami. Lawat negeri ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Pemimpin tertinggi kami Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Tidak mudah di masa pandemi ini mengambil kebijakan dan keputusan untuk melaksanakan, membangun, untuk menyelesaikan masalah-masalah Tuhan yang ada di negeri kami, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah sosial, politik, keamanan. Tapi kami percaya Engkau memberi kekuatan lebih, kesehatan lebih pada Bapak Jokowi, keluarga dan anak mantu cucunya, dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Memberkati juga seluruh menteri yang membantu beliau di dalam seluruh kementerian yang ada, supaya mereka terus bekerja keras, bahu-membahu membangun negeri ini Tuhan. Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Roke, baik Tuhan untuk infrastruktur, baik untuk sentra-sentra ekonomi, pasar-pasar, bendungan, bandara Tuhan, juga Tuhan tol laut Tuhan, membangun Tuhan juga jaringan-jaringan telekomunikasi, Tuhan membangun di seluruh negeri ini, khususnya juga memulihkan mereka yang terkena bencana alam, baik erupsi Gunung Semeru, Tuhan, baik banjir, baik tanah longsor, baik gempa bumi yang baru-baru ini di NTT. Memberkati seluruh kementerian serta lembaga yang ada untuk bergerak membantu menolong, khususnya untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk para dokter, para tenaga medis Tuhan, perawat, sukarelawan yang terus bekerja untuk memvaksin bersama dengan TNI Polri agar Indonesia tercapai herd immunity di akhir tahun ini. Tuhan, ada virus varian Omikron yang sudah masuk Indonesia, supaya Tuhan pemerintahan kami khususnya untuk Satgas Covid dan juga Tuhan kementerian yang dipercaya untuk menangani dapat lagi memperketat pergerakan manusia khususnya di Nataru ini Tuhan, supaya Tuhan tidak ada banyak kerumunan dan juga orang-orang yang berlalu lalang tanpa Tuhan memakai protokol kesehatan. Berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang melaksanakan baik ibadah perayaan Natal, agar mereka memaknai dengan kasih dan kesederhanaan, membagi juga kesukaan dengan sesama yang membutuhkan, tidak bereforia berlebihan, memberkati acara-acara mereka dalam suasana tenang dan teduh, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih, berkati pemerintahan dari pusat hingga daerah, lembaga-lembaga tinggi dari pusat hingga daerah, gubernur, bupati, wali kota, kecamatan, lurah, desa, RW, RT di seluruh negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pada saat ini kami mengakhiri ibadah live kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput Bapak Ibu Saudara yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam ibadah Natal dari JKI Mana Eklesia ini, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, sekali lagi saya mewakili dari seluruh pengurus dan jemaat dari JKI Mana Eklesia Malang,
Sekali lagi mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru bagi Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, serta damai sejahtera Natal menyertai, memenuhi Bapak, Ibu, Saudara semua. Ya, sampai berjumpa kembali, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.